sinetron horor pada masanya yang ningkatin rasa penasaran yang cukup tinggi ya. Kalau secara kartun mungkin tipenya mereka ini sekelompok kayak film Scooby Doo. Nah di sinetron ini nih banyak artis-artis yang sekarang udah terkenal. Kembali lagi di Wanjeru, wawasan Jerry sama gua Jerry Simamora. Kali ini gua mau ngebahas hal baru lagi, hal yang paling simpel dan ada di sekitar kita. Dan ini gua mau ngebahas tentang dunia hiburan. Mungkin kalau teman-teman yang lahir di tahun 90-an ya, dari tahun 90 sampai 99 nih pasti nih acara relate banget sama hidup lu pada nih. Dimana zaman itu ya kan di awal-awal 2000-an, di akhir 90-an nih kita masih jarang menggunakan gadget dan hiburan kita cuma dari televisi nih. Hiburan yang gue mau bahas adalah tentang sinetron ikonik yang menurut gue legend pada zamannya. Sinetron yang pertama gue mau ngebahas tentang Sidul Anak Betawi. Nah, Sidul Anak Betawi ini adalah salah satu sinetron yang paling ikonik pada masanya. Dimana si Rano Karno, yang sekarang udah jadi cawagupnya DKI Jakarta, di situ dia ngeproduksi sekaligus pemain utama di acara atau sinetronnya Sidul Anak Betawi ini. Ini sinetron legend banget karena di sinetron ini sangat relate sama kehidupan kita, khususnya untuk bermasyarakat pada saat itu ya. Karena dia ambil cerita dari di tengah-tengah masyarakat, dia juga ngambil latarnya di perkampungan, dia bikin kita semakin relate, semakin dekat, semakin akrab sama acara Sidul Anak Betawi ini. Yang bikin juga relate adalah gimana lucunya atau tingkah lakunya dari pamannya, yaitu Mandra, terus adenya Atun, terus tetangganya si Karyo, Nunung. Itu bikin menambah bumbu-bumbu tersendiri di dalam sinetron ini. Ditambah lagi si babenya nih, almarhum Benjamin Sueb, yang memerankan sebagai babe atau sebagai ayah yang dengan keinginan yang cukup keras gitu loh, cukup kuat. Nah di sinetron ini juga artis-artis legend juga bermunculan dan banyak di sini, ada kayak Cordelia Agatha, Maudy Gusnadi dan berbagai macam artis-artis legend lainnya nih. Nah di sinetron nomor 2 ya menurut gue ini ikonik pada masanya ya. Di awal-awal 2000-an ini ikonik banget nih. Nama sinetronnya Jin dan Jun. Ini sinetron mulai dari tahun 96 sampai awal-awal 2000-an di akhir. Ini cerita tentang Jun bertemu sama Om Jin yang hidup di dalam botol selama ribuan tahun. Ini diceritain ini hampir mirip sama dengan ceritanya Aladin ya. Dia ketemu sama gelas kaca, digosok terus keluar. Nah, kalau di sini si Jun ketemu botol yang di dalamnya ada Om Jinnya nih. Kerennya si Jun, dia sama Om Jin ini selalu berkolaborasi dalam setiap masalah atau hal tertentu nih. Jadi di periode-periode itu tuh emang banyak sinetron-sinetron yang menampilkan satu superhero yang bisa menolong mereka di keadaan apapun, hal apapun gitu. Ini dilakukan oleh Jin untuk menolong si Jun. Dia sering banget tuh ikonik Om Jun, Om Jun lagi, Om Jin. Ini kok gue kebalik-balik ya. Itu sebagai ikoniknya dari si Jun untuk minta tolong kalau terjadi sesuatu. Nah nanti ntar muncul di samping dia baru dikerjain tuh sama si Om Jinnya. Nah di sinetron ini nih yang durasinya cukup lama dan ya ada sekitar 50-an episode kali ya, atau lebih, yang pada saat itu episodenya setiap minggu ya, tidak kayak sekarang nih tiap hari ada, ini cuma tiap minggu. Ini acara menurut gue udah cukup benar-benar ikonik banget dan orang-orang pasti tahu tuh di akhir-akhir 90-an. Dan di situ juga titik karir naiknya Syahrul Gunawan sebagai si Jun gitu. Nah inilah sinetron yang menurut gue ikonik pada masanya. Nah di sinetron selanjutnya nih
ada Tuyul dan Mbak Yul. Tuyul dan Mbak Yul, Oni Syahrial. Dia ini emang benar-benar sinetron yang benar-benar benar-benar ikonik pada masanya nih, Tuyul dan Mbak Yul. Dimana si Tuyul nih, Tuyul tobat ini suka membantu. Sekarang dia suka membantu orang lain, yang bikin kesel Raja Tuyul gitu. Jadi Raja Tuyul kesel nih sama si Oni, pemeran si Tuyul ini, karena sudah bertobat gitu, sudah baik dia. Nah di sini gue jelasin sinopsisnya dulu ya. Raja Tuyul ini ngirim Algojo buat nangkep si Tuyul itu. Nah di sini ketika Tuyul lagi kabur-kaburnya, dia ketemu sama Mbak Yul. Mbak Yul inilah yang nampung si Tuyul ini. Di setiap episodenya, Tuyul dan Mbak Yul ini punya cerita-ceritanya sendiri, dan cerita sendirinya ini nih bikin kita semakin penasaran dengan apa sih video selanjutnya nih, apa sih cerita selanjutnya nih. Nah ini juga yang bikin acara Tuyul dan Mbak Yul ini jadi ikonik dan gampang diingat orang. Salah satu dialog yang paling terkenal menurut gua adalah ketika Algojo-nya gagal nangkep si Tuyul dan mereka meledak gitu. Dia selalu ngomong, gagal maning son gagal maning. Nah ini selalu diingat dan semua orang juga pada tahu. Nah di sinetron selanjutnya ini udah sinetron yang masuk di tahun 2000-an. Kalau tadi 3 sinetron yang tahun 90-an, ini 2000-an. Dan ini menurut gua ikonik banget untuk pada masa itu ya, dan ini benar-benar orang pada nungguin nih. Ini sinetron ini di sini ada setan. Ini tayang di SCTV, dan ini benar-benar film yang menurut gua tuh film horor, sinetron horor pada masanya, yang ningkatin rasa penasaran yang cukup tinggi ya. Kalau secara kartun mungkin tipenya mereka ini sekelompok kayak film Scooby-Doo. Nah di sinetron ini mereka benar-benar bikin sinetronnya menjadi sinetron yang kita penasaran setiap episodenya, karena setiap episode punya cara masing-masing, punya cerita masing-masing, dan ini juga yang bikin kita suka sama nih sinetron. Nah di sinetron ini nih banyak artis-artis yang sekarang udah terkenal, masih artis mudanya jadi pemain atau pemeran di sini. Contohnya kayak Nagita Slavina gitu kan, atau mungkin Thomas Willis, atau siapapun ada lagi ya, bukan siapapun itu, ada lagi yang gue nggak bisa sebutin satu persatu karena gue lupa. Tapi ini sinetron anak muda yang keren menurut gue. Sebelum ada cookies atau cerita-cerita FTV-an remaja, ini sinetron ikonik untuk kita nih nonton ya. Nah di sinetron terakhir nih gue mau ngejelasin untuk sinetron anak-anak. Ini sinetron anak-anak yang benar-benar untuk angkatan gue sendiri, dan gue sendiri tuh merasa ikonik sama nih sinetron. Sinetronnya judulnya Neng Kos Kaki Ajaib, di tahun 2007. Gue dulu paling sering nonton ini tiap pulang sekolah, nonton ini sore-sore, habis itu baru main lagi. Nah di sinetron ini nih benar-benar ketika pada saat itu di sore hari ceritanya udah cerita remaja, kayak di sini ada setan, atau sitkom untuk usia remaja dan dewasa. Nah sinetron Neng ini nih adalah sinetron anak-anak yang menurut gue mengisi kekosongan pada saat itu, dan itu gue benar-benar merasa terkesan dengan ceritanya sinetron ini ya. Karena di sinetron ini si Neng itu kayak apa ya gue bisa bilang, kayak Nobita dibantu sama Doraemon gitu, dengan kos kaki ajaibnya tuh, yang selalu di sini diganggu sama si Cecep, ya kan, atau Cecep the Gang karena ada teman-temannya. Di sinilah posisi Neng itu selalu tetap sabar. Ya cerita yang direlatekan atau dinyaut-nyautkan sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah untuk teman-teman nih yang angkatan gue dengar cerita Neng pasti pengen kembali lagi ya, dengan backsoundnya Tokecang itu
yang kita nggak tahu ternyata itu lagu dari Jawa Barat, yang pada saat itu kita semuanya hafal lagu itu karena kita suka nonton film Eneng ini. Jadi teman-teman, ini gue ngebahas mengenai film-film yang ikonik pada masanya, film yang menurut gue bagus pada masanya, dan ini membuat kita kembali lagi ke memori kita di masa lalu. Jadi buat teman-teman yang pengen kita ngebahas tentang masa lalu nih, khususnya ngebahas tentang 90-an akhir sampai awal 2000-an, coba di komen-komen di bawah buat kita ngebahas lagi apa lagi hal-hal baru yang mau kita bahas di dunia hiburan atau di dunia olahraga. Sekian dari gua, Jerry Simamora, terima kasih.